Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman channel Papayas Gorontalo. Ya, di samping saya ini seorang YouTuber ya, Romansa Mantap. Neo Vlog. Nah, perjalanan kita kali ini akan menuju ke desa mana, Pak Roma? Desa Mongilo. Desa Mungilo. Nah, di sana kita akan silaturahmi bersama teman kita, salah satu YouTuber juga ya, yang ada di Desa Mungilo. Namanya Pak Imran Bulangoulu. Imran Bulangoulu, ya, nama channelnya Imran Bulangoulu. Oke, seperti apa keseruan kita di sana? Ada apa saja yang disuguhkan oleh Pak Imran? Katanya kita mau diajak ke pohon durian. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Sip. Perjalanan yang kami tempuh menuju ke Desa Mungilo ini sekitar 1 jam menggunakan mobil dekat putaran depan. Kami merasa kesulitan karena tanjakan-tanjakan yang kami temui begitu terjal dan licin, apalagi berpapasan dengan mobil lain. Harus benar-benar menggunakan setir agar sama mobil tidak saling menyenggol. Tidak sampai di situ, perjalanan kami lanjutkan sekitar 1 km melewati bukit yang terjal serta jalanan yang licin, serta melewati sungai Bolango ini. Oke teman-teman, sebelum kalian melanjutkan tayangan ini, saya mohon untuk kontribusinya dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat mempromosikan daerah Provinsi Gorontalo yang kita cintai ini, tentunya di channel Papayas Gorontalo. Selamat menyaksikan. Cuman awalnya desa ini, Desa Mongilo, dia bukan bergabung ke Tapak. Oh begitu ya? Ya. Dia waktu itu namanya pun belum kecamatan, dia namanya Under District Kabila. Bahasa Belanda? Iya, karena CP Opa itu dulu sekdes. Kalau DP nama juru tulis, dalam bahasa dulu tuli. Bukan bahasa Swawa itu? Saya tidak tahu. Orang bilang CP Opa itu dulu tuli. Menarik sekali ini teman-teman. Ya, waktu itu Desa Mongilo Under District Kabila. Jadi Mongilo ini masih masuk ke Kabila. Saya tidak tahu lewat apa atau lewat hutan. Cuman karena dulu juga jalan kan belum begini, masih jalan-jalan yang jalan setapak. Tapi kalau dilihat dari GPS atau itu Google Map, mana yang lebih dekat? Arah Tapa atau arah Kabila? Kalau ke arah Kabila lebih dekat, karena di belakang ini Desa Lonuo. Oh, Lonuo pasti belakang ini? Iya. Cuman akses kan yang tidak ada. Akses jalan yang tidak ada. Jadi kalau dilihat jauh dekatnya, kalau mau jalan lewat sini yang dekat kan di sini sudah bisa dengan kendaraan, dengan roda 2 atau roda 4. Kalau lewat sini kan mesti jalan kaki. Iya. Jadi susah. Jadi banyak kesan di sini ya. Ini desa nantinya mau ditenggelamkan Iya. dengan adanya Untuk perencanaan bendungan Bulangoulu itu dari 2015 kalau tidak salah. 2015 terus 2016 sosialisasi pembangunan. Itu awalnya masyarakat banyak menolak, termasuk saya. Menolak pembangunan waduk bendungan Bulangoulu ini. Kenapa kami menolak? Karena di sini tempat kami lahir, tempat kami tinggal, tempat kami pokoknya semua tempat mengais rezeki di sini. Terus akan ditenggelamkan, yang akan berat itu kampung halaman. Ya, kampung halaman akan dipindahkan kemana? Pindahkan kemana? Itu awal penolakan masyarakat itu. Berikut yang penolakan selanjutnya, seperti yang kita lihat di daerah-daerah lain, kan sekarang sudah ini YouTube ini kita bisa lihat. Sudah cepat. Ada banyak di daerah-daerah lain yang tidak pembayarannya tidak beres. Iya. Nah ini sampai ini penolakan. Tapi dengan gencarnya mereka juga untuk membangun ini bendungan. Iya. Akhirnya masyarakat mau bagaimana lagi, ini program strategis nasional yang tidak bisa harus dilaksanakan. Alhamdulillah masyarakat sudah menerima.
Tapi sampai dengan sekarang pembayaran ini yang belum ada. Sampai dengan sekarang. Ya, belum ada. Oke, terima kasih banyak ini Pak Imran. Ya, sama-sama Pak. Jadi teman-teman, desa Mongilo ini nantinya akan ditenggelamkan. Jadi insya Allah kita bersama Pak Roman, kita sama-sama di 3 channel ini kita akan mendokumentasikan desa ini sebelum ditenggelamkan. Insya Allah jadi dokumentasi buat anak cucu kita nanti ini, Iya. Pak. Ikuti terus kebersamaan kami di desa Mongilo. Mantap. Mantap. Jadi otot-ototan terus ini ya? Oke, kita langsung jalan. Ini dengan Bung Roma. Mantap. Yes. Yes, oke. Kita langsung menuju jalan kaki. Menuju ke belakang. Ya, menyeberang Kuala. Nah, ini jaga. Paling bagus. Tidak usah. Oh, ini. Santai. Jangan pelan-pelan, pelan-pelan. Ini pegang kan. Ya. Ya, airnya sangat deras arusnya ya teman-teman. Dan bebatuan yang kita lewati ini ada sebagian yang licin. Jadi harus memang benar hati-hati agar tidak terperosok ke dalam air. Karena kita sementara membawa kamera-kamera yang ada di tasnya. Tancap kaki. Ini pohon pala. Ini buah pala ya? Ini so masak? Masa. Yang mau merah-merahnya. Sudah sampai guys. Kita di pohon nangka. Nangka bang. Nah teman-teman, kita akhirnya sudah sampai setelah hampir 1 jam kita jalan. Ya, ini Oma sama Opa yang sudah menanti kita di sini. Sudah sementara bersih-bersih tempat panen durian. Ini namanya bombohe. Bombo ohe.
Nah, jadi ini Oma dengan Opa romantis sekali mereka berdua di tengah-tengah hutan. Bukan tengah hutan ini, masih jauh sana. Masih jauh lagi. Itu ada kebun. Ini Pak, sementara buat apa nih Pak? Bu bikin lantai. Bikin lantainya. Ya, Ah. lantai pondok. Lantai dari pondok. Wah. Ini dengan Bapak siapa ini? Bapak Usman. Pak Usman. Mantap sekali Pak Usman ini. Pemilik dari pohon durian yang ada di desa apa? Mongiilo. Nah, ini Pak Usman sementara buat lantai dari pondok yang dibuatnya. Sekarang ini kita makan durian di bawah pohon durian. Jadi rasanya sangat beda sekali karena durian ini baru jatuh ya. Masih hidup, masih berjalan. Sekarang Udah. Ada warnanya pohon. sangat khas. Begini nih. Warnanya sangat khas. Jadi kita makan di bawah pondok. Nah, biasanya durian yang masih baru begini susah mau buka ya. Susah ya. Sambuka, apalagi orang yang tidak tahu. Mantap. Kalau mau yotain titik. Sekarang mah. Yo. Di atas saya kayak. Ini soal bisa di sini. Nah, ini kalau yang duri kecil-kecil itu bagaimana? Itu jalur-jalur loh. Jalur ini, jalur buka. Dari ini berapa durian ini? Mau dapat tahu mana yang DP buah besar-besar, DP daging tebal. Ini sama ini. Sama ya? Kan cuma satu ini. Tapi biasanya dalam satu pohon itu tidak sama DP rasa. Oh tidak sama. Tidak sama. Beda-beda. Ya, Biar dia satu pohon. satu pohon itu beda-beda. Oh, begitu ya. Sesuai dengan ranting-ranting itu. Sesuai dengan ranting-ranting. Kalau Wow. rantingnya selalu kena matahari, itu yang Manis. manis sekali. Oh. Jadi durian ini Boleh. ada ranting-ranting yang langsung terkena matahari. Nah, Itu yang itu yang enak. Rasanya enak. Dari segi dagingnya agak tebal itu apa ya? ya, Terus yang tidak kena matahari itu mungkin dia agak kecil mungkin ya? Kecil-kecil. Nah, ini baru jatuh, ini agak sulit mau buka. orang penjaga itu. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Terima kasih banyak Oma. Great outdoors. Semoga sehat. Nunu, jaga ti Oma. Ada. Assalamualaikum. Oke.
Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be